membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Kembali kita bahas debat cawapres dari mulai pertanyaan receh sampai ibu-ibu yang mau melahirkan. Cawapres nomor 2 menanyakan tentang gratification kepada cawapres nomor urut 3 yaitu Pak Mahfud MD. Kemudian Pak Mahfud MD menjawabnya dengan ekonomi hijau yang nyatanya menurut Pak Gibran Rakabuming Raka dengan gimmicknya yang seperti gaya sunggokong menyatakan bahwa jawaban dia tidak menemukan. Yang ditanya greenflation, yang dijawab ekonomi hijau. Ketika Capres nomor urut 2 menyatakan bahwa tidak ditemukan jawaban atas jawaban Pak Mahfud MD, maka kemudian Pak Mahfud MD menimpali bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan receh dan secara akademisi itu pertanyaan bodoh yang tidak perlu dijawab. Nah, kalau kita lihat, kalau kita teliti bahwa sesungguhnya apa yang terjadi dengan pernyataan dari Pak Mahfud MD, kenapa dibilang receh? Kalau memang pertanyaan itu receh, kenapa tidak dari awal dinyatakan bahwa itu pertanyaan receh yang tidak perlu dijawab? Ya kan? Tapi nyatanya Pak Mahfud MD menjawab dengan menyatakan inflasi hijau itu adalah ekonomi hijau. Nah, ketika Pak Gibran menyatakan bahwa itu bukan jawaban, tiba-tiba Pak Mahfud MD mengatakan itu pertanyaan receh dan tidak perlu dijawab. Artinya bahwa sesungguhnya Pak Mahfud sudah merasa malu dengan menjawab, dan Pak Mahfud tahu bahwa memang itu bukanlah jawaban daripada yang ditanyakan. Kenapa begitu? Kalau jawaban itu adalah jawaban yang sesungguhnya, ya diperdebatkan. Ya, silakan Pak Mahfud MD memperdebatkan jawaban dia itu. Bahwa apa yang dijawab itulah jawaban yang seharusnya. Tapi karena dia, menurut saya, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan jawabannya. Apa yang terjadi? Dia menyalahkan pertanyaan itu menjadi pertanyaan receh. Nah, ternyata tidak sampai di situ. Ternyata berkelanjutan kembali ketika Pak Mahfud MD mengadakan acara di sebuah lokasi yang namanya Tabrak Mahfud. Nah, di sana dia ada statement dia yang mengatakan, nah, di mana statement ini sangat-sangat bisa menakut-nakuti, atau mungkin statement ini adalah entah apa tujuannya, nggak tahu juga. Ya, saya bisa bacakan apa yang dia sampaikan. Secara singkat dia bilang di sini dia membicarakan tentang pentingnya akhlak dan etika dalam membangun bangsa. Dia bilang seperti ini, siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak, dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dengan berbagai bentuknya. Nah, udah sampai ke korupsi. Hanya karena pertanyaan greenflation, inflasi hijau. Ya. Nah, yang paling mengherankan adalah dia mengatakan begini, membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang
tidak punya etika dan tidak punya akhlak, kata Mahfud. Di sini dia menyatakan membiarkan emak-emak, ibu-ibu melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Bapak Profesor Mahfud untuk mengetahui anak yang lahir ini berakhlak atau beretika? Coba. Kemudian, seandainya, kita berandai-andai, seandainya ada cara mengetahui bahwa anak yang mau lahir ini tidak punya akhlak atau etika, apakah anak ini yang akan di dalam tanda petik tidak perlu lahir, artinya digugurkan, atau ibunya yang tidak perlu hidup, ya otomatis pasti mati karena dia tidak boleh melahirkan padahal anak sudah dalam kandungan. Jadi tolong dijelaskan untuk saudara, untuk Bapak yang terhormat Profesor Mahfud MD, ya, karena bahasa ini membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak, membiarkan, karena ini adalah dosa kepada bangsa ini. Artinya apa? Seorang ibu yang sudah atau yang mau melahirkan anaknya harus dilakukan pengecekan, analisa apakah anak ini punya akhlak atau enggak. Profesor contoh punya alat untuk mendeteksi itu. Ya, silakan diciptakanlah dulu ya Prof ya. Kalau ada tolong dikasih tahu ke setiap ibu-ibu supaya nanti jangan sampai anaknya itu lahir tanpa akhlak. Ya. Atau kalau ternyata anak itu harus lahir tanpa akhlak, kita harus hanguskan. Menurut pernyataan Profesor Prof. Mahfud, itu yang bisa saya tangkap. Ya. Tapi saya karena rasa penasaran atau rasa kalah yang amat luar biasa yang diterima oleh Prof. Mahfud dari pertanyaan inflasi hijau ini, sehingga terbawa sampai kemana-mana. Saya kira debat itu selesai sampai di sana, ternyata enggak. Akhirnya merembes sampai ke ibu-ibu yang mau melahirkan harus kena beban yang teramat sangat. Dia harus mengalami tekanan psikologi. Apakah anaknya nanti akan lahir punya akhlak apa enggak? Padahal akhlak atau etika itu bukan bawaan lahir. Itu adalah pembelajaran yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Diajari moral, diajari etika. Kalau soal sifat, kalau memang bapaknya nggak beretika, bapaknya nggak bermoral, orang tuanya nggak bermoral, ya mungkin turun kepada anaknya. Artinya, kalau menurut pernyataan Pak Profesor Mahfud, kalau ternyata orang tuanya nggak bermoral, ibu bapaknya tidak bermoral, sebelum dia punya anak, apakah bisa dipastikan bahwa anak itu pasti tidak bermoral dan tidak perlu mereka punya anak. Nah, sekarang setiap pasangan suami istri harus dilakukan cek psikologi, moral, akhlak, etika sebelum mereka berencana punya anak. Nah, itu salah satunya. Kamu yang harus begitu. Oke. Nah, yang kedua, seharusnya pernyataan itu bukan seperti itu. Kalau Pak Mahfud bisa mau mendengarkan, yaitu membiarkan anak yang lahir
tanpa diajarin moral, tanpa diajarin etika, tanpa diberi ajaran akhlak, itu adalah sebuah dosa. Nah, itu benar, Pak. Tapi membiarkan anak yang lahir tanpa akhlak, gimana caranya? Sekali lagi, tolong dijawab. Jujur saya hormat kepada Pak Mahfud sebagai seorang Menko Polhukam yang selama ini saya lihat lumayan tegas. Sebelum saya tutup pada kesempatan kali ini, saya menekankan juga tentang debat cawapres kemarin, ya Pak, bahwa debat itu adalah debat cawapres. Artinya Pak Mahfud ataupun Pak Gibran, kalian adalah sama-sama cawapres. Nggak ada di sana dibilang yang tua, yang muda, enggak. Semua sama, jabatan sama. Ya, itu debat cawapres, bukan debat anak sama bapaknya, atau murid sama gurunya, atau debat beda kelas, enggak. Tapi debat itu menjadi debat beda kelas ketika di awal Anda atau siapapun yang merasa bahwa Gibran Rakabuming itu adalah ayam sayur, ya, anak muda yang tidak berpengalaman atau receh, itu sudah salah di awal. Makanya sebelum berdebat harus dipahami dulu bahwa itu debat cawapres, ya, bukan debat atau diskusi studi banding, diskusi kuliah, atau diskusi norma-norma antara orang tua dan anak. Bukan. Ya, itu adalah debat tentang visi misi capres cawapres. Jadi yang diperdebatkan itu adalah visi misinya, bukan menilai kinerja ke belakang. Enggak di situ tempatnya. Ya, semoga para teman atau pendengar daripada YouTube channel ini bisa memahami segala kekurangan, mohon dimaafkan. Salam NKRI.